Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliati dengan NIM 210608500102 dari Prodi Pendidikan Antropologi kelas 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori evolusi sebagai salah satu tugas dari mata kuliah teori-teori antropologi klasik dengan dosen pengampu Ibu Siti Junaida SAG MPD MA. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori-teori evolusi. Mungkin sebelum memasuki materi, ada baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan teori evolusi. Yang pertama, yaitu pengertian teori. Teori adalah suatu pernyataan, pendapat, atau pandangan tentang hakikat suatu kenyataan atau fakta. Atau bisa juga dikatakan bahwa teori adalah tentang hubungan antara kenyataan atau fakta tersebut dengan kenyataan atau fakta yang lain, yang mana kebenaran dari pernyataan tersebut telah diuji melalui metode dan prosedur tertentu. Kemudian, yang kedua adalah pengertian dari evolusi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, evolusi memiliki arti perubahan atau pertumbuhan ataupun perkembangan secara berangsur-angsur dan perlahan-lahan atau sedikit demi sedikit. Sehingga evolusi ini terjadi dalam jangka waktu yang lama. Tidak seperti revolusi yang umumnya merupakan sebuah perubahan yang terjadi dalam jangka waktu yang relatif singkat. Dari kedua pengertian tadi atau pernyataan tadi dapat kita simpulkan bahwa teori evolusi ini merupakan suatu pandangan, pernyataan atau pendapat tentang hakikat atau kenyataan atau fakta tentang adanya suatu perubahan yang terjadi, yang mana perubahan tersebut bisa saja terjadi dalam lingkup sosial, ekonomi, budaya, maupun secara biologis. Sebetulnya evolusi tidak lepas dari bahan etnografi bangsa barat, yang mana kita ketahui bahwa setiap wilayah atau daerah tertentu memiliki tingkat perkembangan yang berbeda-beda. Ada beberapa wilayah yang mana tingkat perkembangan budayanya itu sudah ada pada tingkatan yang tinggi dibanding dengan wilayah yang lain itu yang tingkat perkembangan budayanya itu jauh lebih rendah dibanding dengan wilayah yang lainnya. Hal ini tidak luput dari perhatian bangsa barat, yang mana ketika mereka melakukan pelayaran, mereka mendapati ada beberapa wilayah yang manusianya itu masih dalam tahap perkembangan, artinya jauh belum mengenal teknologi. Bahkan ada beberapa yang belum mengenal pakaian. Jelas mereka kaget, yang mana mereka ketahui bahwa ada beberapa wilayah yang ternyata tahap perkembangannya itu masih ada pada tahap bawah dibandingkan dengan mereka yang bisa dikatakan sudah jauh lebih maju karena sudah mengenal teknologi, bahkan sudah memiliki pakaian dan juga sudah berlayar menggunakan dengan kapal bermesin. Karena melihat fenomena-fenomena tersebut, mereka mulai mencatat apa-apa saja yang mereka lalui dan lihat selama pelayaran berlangsung. Catatan-catatan inilah yang kemudian kita kenal sebagai bahan etnografi, yang mana bahan etnografi inilah hal yang mendasari munculnya teori evolusi serta munculnya ilmu antropologi. Itulah tadi sedikit pengantar tentang teori evolusi. Kemudian pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa subbagian tentang teori evolusi. Yang pertama yaitu tentang teori evolusi sosial universal menurut Herbert Spencer. Kemudian yang kedua ada teori evolusi keluarga menurut Berkhoven. Yang ketiga ada teori evolusi budaya di Indonesia. Yang keempat ada teori evolusi kebudayaan menurut Morgan. Kemudian yang kelima ada teori evolusi kebudayaan dalam perspektif sejarah. Kemudian yang keenam ada evolusi konsep manusia dalam tasawuf barat. Kemudian yang ketujuh ada teori evolusi Darwin. Yang kedelapan ada teori evolusi religi menurut Taylor.
Kemudian yang kesembilan ada teori Fraser mengenai ilmu gaib dan juga religi. Serta yang terakhir atau yang ke-10 ada tentang hilangnya teori evolusi kebudayaan. Masuk pada pembahasan kita, teori yang pertama yaitu tentang teori evolusi sosial universal menurut Herbert Spencer. Herbert Spencer merupakan seorang filsuf Inggris dengan aliran positifme, yang mana beliau menggunakan metode eksakta dalam studi masyarakat manusia. Beliau juga merupakan salah satu tokoh utama munculnya ilmu antropologi. Seluruh karya Herbert Spencer berdasar pada konsepsi bahwa seluruh alam itu berevolusi karena dipengaruhi oleh kekuatan mutlak, yaitu evolusi universal. Dalam bukunya yang berjudul Deskriptif Sosiologi, gambaran mengenai evolusi universal dari umat manusia menunjukkan bahwa secara garis besar perkembangan masyarakat dan kebudayaan tiap bangsa itu telah atau akan melalui tingkat-tingkat evolusi, yang mana tingkat-tingkat evolusi tersebut berbeda-beda. Contohnya yaitu tentang konsep evolusi Spencer mengenai asal mula religi. Religi itu mulai ada karena manusia sadar dan takut akan adanya maut. Kemudian bentuk religi yang pertama yaitu penyembahan kepada roh-roh yang telah meninggal, terutama nenek moyang. Yang kemudian terus berevolusi lebih kompleks, di mana dalam tulisan-tulisan mitologi mereka menemukan suatu hal yang lebih baik atau lebih masuk akal menurut pikiran mereka. Karena hal itulah mereka mengubah bentuk-bentuk religi mereka menjadi sebuah penyembahan kepada dewa-dewa. Pada bangsa lain pula, mereka memiliki keyakinan bahwa manusia yang telah meninggal, roh-rohnya tersebut akan hidup kembali ke dalam tubuh binatang, sehingga muncul sebuah keyakinan atau muncul sebuah bentuk religi baru yang mana manusia tersebut menyembah binatang. Binatang-binatang tersebut memiliki lambang-lambangnya tersendiri. Misalnya itu singa sebagai bentuk peperangan. Bentuk penyembahan kepada binatang tersebut ini merupakan salah satu bentuk hormat kepada dewa yang berwujud binatang. Lainnya yaitu tentang evolusi hukum dalam masyarakat, berlandaskan pada ketakutan masyarakat terhadap kemarahan roh-roh nenek moyang. Apabila aturan tersebut dilanggar, maka timbullah hukum keramat atau aturan hidup yang berdasarkan pada nenek moyang. Ketika masyarakat menjadi lebih kompleks, ketakutan terhadap hukum keramat yang sebelumnya dipegang teguh oleh masyarakat mulai menurun. Hal ini dikarenakan kondisi masyarakat sudah tidak sesuai atau tidak cocok lagi apabila menggunakan hukum-hukum keramat yang telah diberlakukan sebelumnya. Maka timbul lagi sebuah hukum baru, yaitu hukum sekuler, yaitu dibutuhkan kekuasaan otoriter untuk yang mana agar aturan-aturan dalam masyarakat tersebut dapat ditaati. Kemudian karena kekuasaan raja atau kekuasaan otoriter tidak lagi cukup, maka ditanamkan sebuah keyakinan bahwa raja merupakan seorang keturunan dewa dengan hukum-hukum yang dipelihara adalah hukum keramat. Tingkat selanjutnya timbul masyarakat industri atau masyarakat yang sifatnya lebih individualis. Pada tingkatan ini kekuasaan raja mulai berkurang, maka timbullah sebuah hukum baru, yaitu berdasarkan pada undang-undang sebagai hasil dari perundingan masyarakat dalam badan legislatif. Dalam evolusi sosial Spencer, aturan-aturan hidup manusia serta hukum yang ada di dalam masyarakat adalah hukum yang melindungi kehidupan masyarakat serta yang paling cocok dengan persyaratan masyarakat di mana mereka hidup. Artinya ketika suatu hal tersebut sudah tidak sesuai lagi dalam sebuah masyarakat, maka hal tersebut akan ditinggalkan, kemudian diganti dengan yang lebih sesuai dengan kebutuhan yang ada di dalam masyarakat mereka.
masuk pada teori yang kedua, yaitu teori evolusi keluarga menurut Burkhoven. Burkhoven ini merupakan seorang ahli hukum asal Jerman yang juga terkenal dalam ilmu antropologi karena teorinya tentang evolusi keluarga. Teori evolusi dari Burkhoven ini memiliki pengaruh sampai akhir abad ke-19. Kemudian dalam buku Pengantar Antropologi Pokok-Pokok Etnografi 2 oleh Kunchara-Ningrat, ada 4 tingkat evolusi dalam keluarga manusia. Yang pertama yaitu promiskuitas, yang kedua matriarkat, yang ketiga patriarkat, dan yang terakhir adalah parental. Masuk pada tingkatan yang pertama, yaitu promiskuitas. Pada tingkatan ini manusia masih hidup serupa dengan kawanan hewan. Artinya manusia itu hidup secara berkelompok, sehingga laki-laki dan perempuan itu memiliki hubungan yang bebas serta melahirkan keturunannya secara bebas. Karena pada tingkatan ini kelompok masih merupakan kelompok yang bebas, sehingga keluarga inti masih belum ada. Kemudian masuk pada tingkatan yang kedua, yaitu matriarkat. Lambat laun manusia mulai sadar akan adanya hubungan antara seorang ibu dan anak. Maka jadilah sebuah keluarga inti yang terdiri dari ibu dan anak, yang mana ibu sebagai kepala keluarga, karena pada saat itu anak-anak hanya mengenali ibunya dan tidak mengenali ayahnya. Karena hal ini pula lah perkawinan antara ibu dan juga seorang anak laki-laki dilarang, maka muncul sebuah adat perkawinan eksogami, yaitu perkawinan yang dilakukan dengan kelompok lain. Kemudian lambat laun pada perkembangan selanjutnya, para pria yang merasa tidak puas dengan keadaan lalu mengambil wanita-wanita dari kelompok lain untuk dibawa ke kelompoknya sendiri, yang mana ketika mereka melahirkan keturunan tersebut tetap tinggal di dalam kelompok mereka. Nah, hal tersebut atau hal inilah lambat laun menimbulkan sebuah kelompok keluarga baru, yang mana ayah sebagai kepala keluarga. Nah, ini adalah tingkatan ketiga, yaitu tingkatan patriarkat. Kemudian tingkatan yang terakhir yaitu parental. Lambat laun perkawinan eksogami berubah menjadi endogami, yang mana perkawinan tersebut sudah bisa dilakukan di dalam kelompok-kelompok tersendiri, akan tetapi ada batas-batasan kelompoknya. Endogami ini menyebabkan anak-anak sekarang senantiasa berhubungan dengan kelompok keluarga dari ayah maupun kelompok keluarga dari ibu. Lambat laun adat patriarkat mulai menghilang, kemudian berubah menjadi suatu susunan kekerabatan yang oleh Burkhoven ini disebut sebagai parental. Selanjutnya masuk pada teori evolusi yang ketiga, yaitu teori evolusi kebudayaan di Indonesia. Pada penerapannya, teori evolusi kebudayaan di Indonesia banyak mengambil dari teori evolusi Burkhoven, yaitu tentang evolusi keluarga. Salah satu antropolog asal Belanda, yaitu Wilken, merupakan salah satu antropolog yang banyak melakukan penelitian tentang evolusi kebudayaan di Indonesia. Salah satu karangannya berjudul tentang evolusi perkawinan dan keluarga. Karangannya berpusat pada bahan-bahan etnografi yang luas dari daerah-daerah Indonesia. Kadang-kadang juga dari bahan perbandingan dalam karangan etnografi suku-suku bangsa lain, serta bahan-bahan mengenai kebudayaan klasik dari Yunani, Roma, atau bangsa-bangsa Semir di Asia Barat. Sehingga ia merumuskan teori-teori tentang sejumlah gejala kebudayaan dan kemasyarakatan. Pada umumnya, gejala-gejala masyarakat dan kebudayaan yang ada di Indonesia tersebut ada hubungannya dengan teori-teori dasar mengenai evolusi keluarga oleh Burkhoven, sehingga anggapan Wilken tentang hukum adat yang ada di Indonesia sering dipandang sebagai dasar untuk perkembangan berbagai konsep mengenai hukum adat yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu teori evolusi yang keempat, yaitu teori evolusi kebudayaan menurut Morgan.
Morgan ini merupakan seorang ahli hukum yang tinggal di antara suku bangsa Indian Iroquois. Karangan etnografi yang pertamanya yaitu berisi tentang susunan kemasyarakatan dan sistem kekerabatan orang-orang Iroquois. Morgan tertarik mengenai gejala istilah-istilah kekerabatan atau kaum kerabat antara dalam bahasa Iroquois dengan bahasa Inggris. Salah satu contoh penelitiannya yaitu istilah hani dalam bahasa Seneca atau salah satu logat dalam suku Iroquois, dan istilah father dalam bahasa Inggris. Hani dalam bahasa Iroquois menunjuk pada banyak individu, yaitu ayah, paman dari ibu maupun paman dari ayah. Sedangkan father dalam bahasa Inggris hanya menunjuk pada satu individu saja, yaitu ayah saja. Ayah dan saudara ibu maupun saudara ayah dalam bahasa Iroquois disebut dalam satu istilah saja, yaitu honey. Sedangkan dalam bahasa Inggris antara ayah dan juga paman baik dari ibu maupun ayah disebut dalam dua istilah, yaitu father dan juga uncle. Hal ini disebabkan karena dalam penggunaan istilah Iroquois, ayah dan saudara ayah maupun ibu memiliki sikap, hak-hak serta kewajiban, antara ayah dan juga seorang paman memiliki hal yang sama. Sedangkan berbeda dengan mereka dalam istilah Amerika, antara father dan juga paman atau uncle disebutkan dalam penggunaan istilah yang berbeda. Hal ini juga sebaliknya, karena antara sikap, hak-hak serta kewajiban antara ayah dan juga paman berbeda. Evolusi masyarakat menurut Morgan, masyarakat dari semua bangsa sudah atau masih menyelesaikan proses evolusi melalui 8 tingkatan evolusi, yaitu diantaranya yang pertama zaman liar tua, yaitu sejak manusia menemukan api atau zaman meramu. Kemudian yang kedua zaman liar madya, yaitu sejak manusia menemukan api sampai zaman berburu. Kemudian yang ketiga ada zaman liar muda, yaitu sejak manusia memulai zaman berburu hingga zaman menemukan tembikar. Kemudian yang keempat yaitu zaman barbar tua, yaitu sejak manusia menemukan tembikar hingga manusia pada tahap atau zaman beternak atau bercocok tanam. Kemudian yang kelima yaitu zaman barbar madya, yaitu dimulai ketika manusia beternak atau bercocok tanam hingga zaman logam. Kemudian yang keenam yaitu zaman barbar madya, zaman barbar muda, yaitu sejak zaman logam hingga manusia mengenal tulisan. Kemudian yang ketujuh yaitu zaman peradaban purba. Kemudian yang terakhir adalah zaman peradaban masa kini. 8 tingkat evolusi tersebut dipakai Morgan untuk menyusun bahan tentang unsur-unsur kebudayaan yang ada di bangsa Indian dan juga Amerika Serikat. Meskipun demikian, Morgan tidak mengabaikan kekhususan dan juga keistimewaan pada setiap perkembangan oleh masyarakat atau mengabaikan gejala atau pengaruh dari luar. Akan tetapi mengenai unsur-unsur terpenting dalam evolusi mata pencaharian, menurut Morgan, setiap masyarakat pasti melewati 8 tingkatan evolusi tersebut. Teori Morgan ini mengenai evolusi kebudayaan mendapat kecaman tajam dari para ahli antropologi Inggris dan juga Amerika. Walaupun Morgan merupakan seorang warga negara Amerika, akan tetapi beliau tidak dianggap sebagai salah satu tokoh pelopor antropologi Amerika. Sebaliknya, Morgan lebih terkenal di Uni Soviet karena memiliki gagasan yang cocok dengan tokoh komunis, yaitu Karl Marx dan juga Engels. Selanjutnya yaitu masuk pada teori yang kelima, yaitu teori evolusi budaya dalam perspektif sejarah. Para ahli antropolog banyak yang berpendapat bahwa budaya terus berevolusi. Banyak cara untuk memahami apa saja
yang ikut terlibat dalam evolusi budaya. Hal ini juga yang kemudian memunculkan banyak pendekatan untuk melihat evolusi dalam budaya. Salah satunya adalah melalui pendekatan sejarah atau historical approach. Menurut Lewens dalam bukunya yang berjudul Cultural Evolution atau Conceptual Challenge 2015, terdapat 3 pendekatan untuk melihat terjadinya evolusi budaya, yaitu yang pertama melalui pendekatan sejarah, yang kedua melalui pendekatan seleksi, dan yang ketiga adalah melalui pendekatan kinetik. Namun dari ketiga pendekatan itu, pendekatan yang lebih baik adalah yang memfokuskan terhadap pendekatan sejarah untuk melihat terjadinya evolusi dalam budaya. Dalam pengertian yang sederhana, pendekatan sejarah atau historical approach akan memberi gambaran kepada kita bahwa budaya terus mengalami perkembangan, tetapi hanya dalam arti yang sederhana saja, bahwa budaya itu akan terus berubah dari waktu ke waktu dengan cara yang biasanya bertahap. Pendekatan sejarah biasanya jelas dan sukar untuk dibantah, biarpun terkadang pendekatan ini juga sangat permisif. Pendekatan sejarah atau historical approach terhadap evolusi budaya didorong oleh konsepsi evolusi yang sepenuhnya tidak dibatasi sebagai perubahan historis. Dalam pandangan ini, memahami suatu sistem dalam istilah evolusi berarti memahami secara historis, yang pada alirannya atau gilirannya berarti memahami bagaimana berbagai kekuatan telah mengubah keadaan sebelumnya menjadi keadaan selanjutnya. Dan dalam pandangan ini juga spesies berevolusi dan budaya juga berevolusi. Konsepsi sejarah evolusi budaya ini mungkin membantu kita untuk mengkategorikan teori evolusi, namun tidak banyak membantu kita dalam perdebatan modern. Tidak ada pelajar modern yang akan menyangkal bahwa budaya memiliki sejarah. Mereka juga tidak akan menyangkal bahwa kapasitas yang memungkinkan kita untuk saling belajar digerakkan oleh satu sama lain untuk bekerja sama dan berinteraksi satu sama lain juga memiliki sejarah. Evolusi budaya dapat dilihat dengan pendekatan sejarah atau historical approach. Lewat pendekatan tersebut, sebuah evolusi budaya akan lebih mudah dipahami secara historis, yang berimplikasi tentang bagaimana sebuah kekuatan telah merubah budaya tersebut. Lewat pendekatan ini juga, spesies berevolusi dan budaya yang mengitarinya juga ikut berevolusi. Kemudian materi yang keenam yaitu konsep evolusi manusia dalam tasawur barat. Pandangan alam atau tasawur boleh ditakfirkan sebagai cara pandang atau pemahaman manusia terhadap realita atau hakikat dunia di sekelilingnya. Tasawur memainkan peranan penting dalam pembentukan peradaban karena isinya mempengaruhi kepercayaan, pendapat, dan tindakan sebuah masyarakat. Oleh demikian, apabila terjadi perubahan terhadap tasawur sebuah masyarakat, maka pandangan mereka mengenai alam, kehidupan, dan juga asal-usul manusia juga akan diganti dengan konsep yang bersesuaian dengan tasawur masyarakat tersebut. Pandangan masyarakat Barat terhadap penciptaan manusia berubah mengikuti zaman dan perkembangan ilmu yang banyak dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa di sekeliling mereka, yang mana peristiwa-peristiwa tersebut melahirkan ideologi dan falsafah baru. Pada peradaban Yunani dan Romawi kuno, timbul konsep bahwa manusia diciptakan oleh dewa, sehingga muncul pengaguman kepada dewa-dewa yang mempunyai hubungan dengan alam. Hal ini memunculkan banyaknya dewa-dewa yang disembah manusia, sehingga muncul paham politeisme atau penyembahan dan kepercayaan kepada banyak dewa atau Tuhan. Sehingga pandangan ini mulai berubah ketika Aristoteles menyampaikan
ajarannya bahwa dewa-dewa yang disembah menurutnya tidak rasional dan tidak menyampaikan atau tidak menepati ciri-ciri ketuhanan yang difikirkannya. Meski begitu, sifat mistik dari Tuhan tetap diyakini. Mereka meyakini bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan, mempercayai bahwa mereka diciptakan oleh dewa, namun melalui pada pemahaman yang berbeda. Menurut Philips, mitos-mitos Yunani memberi kesan jangka panjang terhadap pembentukan tasawur berdasarkan pada mitologi pada masyarakat Romawi. Pada awalnya masyarakat Romawi merupakan penganut agama animisme, namun berubah secara berangsur-angsur pada penganut agama atau penganut panteisme yang menyembah dewa-dewa. Kemudian pada abad pertengahan mulai muncul agama Nasrani atau Kristiani yang dibawa oleh Nabi Isa dengan ajaran tauhid atau mengesahkan Tuhan. Tentu saja hal ini mendapat kecaman dari pihak yang memiliki keyakinan akan dewa-dewa. Namun pada selepas tahun 313 Masehi sudah banyak penganut agama Kristen mempercayai bahwa Tuhan menciptakan alam daripada ketiadaan. Penganut agama Kristen mengimani bahwa manusia diciptakan daripada image Tuhan, seperti yang tertulis dalam bab Genesis. Mereka juga beranggapan bahwa manusia itu terdiri daripada jasad dan juga roh. Tujuan manusia diciptakan menurut Kristen adalah untuk menebus dosa warisan atau original sin yang dilakukan oleh Adam dan juga Hawa sewaktu di surga. Pada zaman Renaissance, reformasi dan pencerahan intelektual dan juga falsafah semakin maju, sehingga menyebabkan perubahan tasawur dalam masyarakat. Makin majunya ilmu pengetahuan membuat para kaum intelektual menolak peranan agama terhadap kehidupan mulai mengakar dalam masyarakat. Tasawur masyarakat Barat mulai berubah sekaligus mempengaruhi pandangan mereka. Mereka walaupun masih ramai di antara mereka atau masyarakat Barat yang menganut agama Kristen, namun pandangan mereka terhadap kebanyakan perkara tidak lagi berpaduan dengan ajaran agama tersebut. Secara perlahan-lahan masyarakat tidak lagi berpatokan pada ajaran agama dan mulai tidak lagi berpadukan dan meninggalkan agama di belakangnya, lantas membawa kepada lahirnya masyarakat sekuler. Karena pada sebelumnya mereka sudah mulai tidak mempercayai akan adanya sebuah keberadaan Tuhan. Pada pandangan masyarakat Barat dan juga pasca modern, ateisme telah menjadi agenda kebanyakan negara Eropa. Kemajuan sains dan teknologi melahirkan semangat otonomi baru kepada manusia untuk membebaskan diri daripada Tuhan. Berubahnya tasawur Barat pada permulaan era modern makin kepaham mengenai konsep manusia juga berubah. Pandangan Kristen berkenaan dengan asal-usul makhluk mulai diragukan masyarakat. Tidak hanya itu, munculnya juga teori dari Charles Darwin juga menambahkan keraguan masyarakat dalam beragama. Teori ini benar-benar menambahkan keraguan ke dalam masyarakat terhadap kejadian dan asal-usul makhluk yang ada di muka bumi dan termasuk manusia. Awalnya teori ini mendapat tantangan oleh penganut agama Kristen. Akan tetapi kaum intelektual yang tidak setuju dengan agama mulai mengembangkan teori ini sehingga meluas. Pada pandangan Barat mengenai asal-usul manusia dipengaruhi oleh tasawur sebuah masyarakat yang berbeda-beda dari satu zaman ke zaman yang lain.
Tasawur amat berkaitan rapat dengan perkembangan falsafah serta agama yang dianut oleh tamadun. Pandangan Barat mengenai asal-usul manusia dipengaruhi oleh tasawur sebuah masyarakat yang berbeda-beda dari suatu zaman ke zaman yang lain. Tasawur amat berkait rapat dengan perkembangan falsafah serta agama yang dianut oleh tamadun tersebut. Tamadun Barat lebih mengalami perubahan pandangan terhadap kejadian manusia berdasarkan tasawur masyarakatnya pada waktu itu. Bermula daripada penciptaan manusia oleh dewa-dewa, daripada mitos dan khayalan, beralih pada pandangan falsafah Aristoteles di zaman Yunani dan juga Romawi. Kemudian beralih pula kepada penciptaan manusia oleh Tuhan yang dibawa oleh agama Nasrani atau Kristen, sehingga pada zaman modern dan juga pasca modern yang berpegang kepada pandangan evolusi naturalistik, masyarakat Barat yang masih ramai dan berpegang teguh dengan ajaran Kristiani mengambil langkah memisahkan keimanan dalam beragama dan juga kehidupannya. Kemudian masuk pada teori yang ketujuh, yaitu teori evolusi Darwin. Teori evolusi identik dengan Darwin, walaupun sebenarnya gagasan evolusi pertama kali diperkenalkan oleh Darwin, tetapi kita tidak dapat menelusurinya hingga zaman Yunani kuno. Evolusi merupakan proses perubahan spesies dalam jangka waktu tertentu yang bertujuan agar mampu beradaptasi terhadap lingkungannya dan meneruskan perubahan tersebut kepada generasi berikutnya. Evolusi menjadi konsep perubahan terhadap pemersatu dalam biologi, karena evolusi menjelaskan banyak aspek dalam biologi, terutama bagaimana organisme yang hidup saat ini merupakan evolusi dari nenek moyang atau ancestor yang di veritas merupakan kehidupan yang besar di bumi ini. Charles Darwin memulai bukunya On the Origin of Species by Means of Natural Selection melalui beragam fakta-fakta empiris. Buku-buku tersebut berisi kumpulan-kumpulan kasus yang meyakinkan tentang evolusi dan telah dapat menghubungkan apa yang dilihat sebagai suatu kumpulan fakta membingungkan dan tidak saling berkaitan menjadi sebuah pandangan kohesif mengenai kehidupan. Kaum realis memiliki ketertarikan kuat terhadap teori ini karena realisme berpendapat bahwa alat indera merupakan pokok utama dalam mencari sebuah kebenaran. Berdasarkan hal tersebut, kaum realis yakin akan bukti empiris mengenai teori evolusi Darwin tersebut. Charles Darwin berusia sekitar 22 tahun ketika melakukan ekspedisi bersama dengan kawan-kawannya. Ekspedisi ini seharusnya memakan waktu 2 tahun, tetapi Charles Darwin menghabiskan waktu hingga 5 tahun. Selama perjalanan, Darwin berkesempatan untuk mengumpulkan dan mengobservasi keanekaragaman hayati berdasarkan bentuknya. Pemikiran awal Darwin dipengaruhi oleh pandangan Aristoteles bahwa tidak ada perubahan sejak waktu kreasi bumi. Hal ini memperlihatkan bahwa cara Darwin mengambil kesimpulan berdasarkan pada data observasi. Darwin membuat atau mengambil konklusi bahwa organisme yang mampu beradaptasi terhadap lingkungan mampu meneruskan sifat unggul kepada keturunannya melalui proses reproduksi. Darwin mengemukakan dua kata kunci dalam teorinya, yaitu seleksi dan juga seleksi alam dan juga adaptasi. Darwin menyadari bahwa adaptasi berkembang seiring berjalannya waktu. Darwin menyadari bahwa adaptasi tersebut perlu menjelaskan mekanisme perkembangan evolusi. Darwin mengajukan langkah mekanisme seleksi alam sebagai mekanisme perubahan evolusioner pertama, yaitu
Anggota populasi memiliki variasi sifat yang akan melewati proses seleksi alam atau keadaan lingkungan yang tidak menunjang. Yang kedua, anggota populasi yang mampu bertahan hidup atau beradaptasi akan mampu melakukan reproduksi dengan membawa sifat unggul daripada individu lain. Kemudian yang ketiga, seiring berjalan waktu, proporsi sifat yang menguntungkan atau mampu beradaptasi akan meningkat dalam populasi yang tidak memiliki sifat tersebut, dan yang tidak memiliki sifat tersebut akan musnah. Seleksi alam merupakan proses yang terus berlangsung karena lingkungan terus berubah. Kepunahan yang terjadi apabila proses adaptasi tidak sejalan dengan perubahan lingkungan. Pandangan Darwin mengenai kehidupan memiliki perbedaan yang sangat tajam dengan paradigma konvensional yang mengatakan bumi harus berumur beberapa ribu tahun saja, dihuni oleh bentuk-bentuk kehidupan yang tidak berubah dan telah diciptakan satu persatu selama seminggu penuh di masa Sang Pencipta membentuk keseluruhan alam raya, sehingga Darwin perlu berhati-hati dalam menyampaikan gagasannya. Kemudian masuk pada materi yang ke-8, yaitu teori evolusi menurut Taylor. Taylor merupakan seorang arkeolog yang tertarik dengan etnografi. Kemudian memulai ekspedisinya melalui penggalian benda-benda arkeologi di Meksiko. Walaupun pada ekspedisi tersebut dia hanya merupakan seorang asisten, akan tetapi pada ekspedisi tersebut Taylor berhasil menghasilkan sebuah buku, yang mana buku itu tersebut merupakan atau berisi mengenai kebudayaan Meksiko kuno dibandingkan dengan kebudayaan Meksiko masa kini. Menurut uraiannya sendiri, seorang antropolog bertujuan untuk mempelajari sebanyak mungkin kebudayaan yang beragam di dunia, mencari unsur-unsur persamaan kebudayaan itu, dan kemudian mengklarifikasikannya berdasarkan pada persamaan itu, sehingga tampak sejarah evolusi manusia dari satu tingkat ke tingkat yang lain. Dalam bukunya tentang asal mula religi adalah terjadi karena kesadaran manusia itu akan adanya jiwa. Hal ini karena dua hal, yaitu yang pertama perbedaan yang tampak pada manusia antara hal-hal yang hidup dan hal-hal yang mati. Kedua, peristiwa mimpi. Taylor Taylor berpendirian bahwa walaupun jiwa sedang melayang, hubungan antara jiwa dan juga jasmani saat tidur atau pingsan tetap ada. Sedangkan ketika mati, jiwanya melayang terlepas dari tubuh jasmani. Artinya jiwa yang telah terlepas dari jiwa yang merdeka itu oleh Taylor disebut dengan spirit atau makhluk halus atau roh. Hal inilah yang memberikan kesadaran akan adanya jiwa menjadi keyakinan kepada makhluk-makhluk halus. Kepercayaan pada makhluk halus ini merupakan tingkat tertua dalam revolusi religi, karena makhluk halus tidak tertangkap oleh panca indera, sehingga menjadi objek penghormatan dan penyembahan berbagai upacara berupa doa, sajian, ataupun korban. Hal inilah yang disebut dengan kepercayaan animisme atau keyakinan kepada roh-roh. Tingkat kedua, manusia yakin bahwa gerak alam disebabkan oleh adanya jiwa makhluk-makhluk halus yang menggerakkan alam atau sehingga terjadi pergerakan pada alam tersebut. Jiwa alam itu kemudian dianggap sebagai dewa-dewa alam. Pada tingkat ketiga, maka timbul susunan kenegaraan, sehingga timbul pula keyakinan bahwa dewa-dewa alam itu hidup dalam suatu susunan kenegaraan, mulai dari raja dewa-dewa sampai ke dewa-dewa terendah. Akan tetapi lambat laun mereka sadar bahwa hanya ada satu dewa yang tertinggi,
maka muncullah sebuah keyakinan kepada satu Tuhan atau monoteisme. Dan monoteisme ini merupakan suatu tingkatan akhir dalam proses evolusi religi. Kemudian materi yang kesembilan yaitu tentang teori Fraser mengenai ilmu gaib dan juga religi. Fraser merupakan ahli folklore Inggris yang banyak menggunakan bahan etnografi. Beliau bisa dianggap sebagai salah satu tokoh ilmu antropologi melalui penelitiannya tentang asal mula dan perkembangan jiwa, ilmu gaib dan juga religi. Dalam teorinya, manusia memecahkan soal-soal hidup dengan akal dan pengetahuan. Karena akal dan pengetahuan terbatas, hal ini tidak bisa mereka pecahkan dengan akal dan pengetahuan mereka pecahkan menggunakan magic, hal gaib, magic atau hal gaib. Menurut Fraser, magic adalah semua tindakan manusia untuk mencapai suatu makhluk maksud melalui hal gaib atau melalui ketakutan yang ada di alam. Lambat laun mereka mulai meyakini bahwa tindakan magic itu tindakan magic tadi yang ada di alam tidak ada hasilnya, maka mulai lagi mereka mempercayai bahwa adanya makhluk halus yang lebih berkuasa. Maka timbullah sebuah religi. Religi ini merupakan sistem tingkah laku manusia untuk mencapai suatu maksud dengan cara menyandarkan diri pada kebangunan dan kekuasaan makhluk halus seperti roh, dewa dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu menghilangnya teori evolusi kebudayaan. Pada abad ke-19 mulai timbul kecaman terhadap cara berpikir penganut evolusi kebudayaan. Mereka menyerang detail dan unsur-unsur karangan teori tersebut. Kemudian menyerang konsepsi dasar teori evolusi kebudayaan manusia. Mereka menganggap bahwa penganut teori evolusi hanya merupakan sebuah konstruksi pikiran saja atau tidak sesuai dengan kenyataan. Permulaan abad ke-20 hampir tidak ada lagi karya antropologi konsep evolusi. Hanya sekitar 1930-an tampak penelitian di Uni Soviet. Kemudian tahun 1940-an antropologi Inggris dan juga antropologi Amerika mulai menghidupkan lagi konsep evolusi kebudayaan, akan tetapi tidak bersifat seragam bagi semua bangsa yang ada di dunia. Itulah tadi beberapa penjelasan saya mengenai teori evolusi. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sipakatauki, sipakainga, paraikate, sipakalabere. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.